Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Perempuan Bergaun Merah 2022. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Kara yang menyendiri di rooftop apartemen sambil sesekali ngeliatin HP-nya. Kara ini memiliki sahabat bernama Dinda. Diceritakan mereka akan pergi ke klub sehingga Kara dandanin Dinda sambil bertanya mau kado apa di hari ulang tahunnya. Gini kan gue udah nabung buat beliin lo hadiah. So sweet. Kara ini juga lagi musuhan dengan pacarnya. Bahkan ia sampai melepas kalung pemberian darinya. Dandan selesai bertepatan dengan teman-teman mereka yang sudah datang. Sebelum berangkat, mereka minum cukrek dulu. Ada juga pria misterius bernama Wisnu. Nyokap lo? Ya, asal lo gak bilang-bilang. Di dalam, mereka langsung pesta seakan-akan dunia hanya milik bersama. Singkat cerita, Dinda yang sadar dari mabuknya langsung ke kamar mandi. Ia bebersih sebentar, tiba-tiba datanglah Wisnu dalam kondisi masih mabuk. Tentu saja Dinda gak mau dianu-anuin. Beruntung Dinda bisa mengatasinya sehingga keluar dari kamar mandi. Tidak ada Kara di sana sehingga Dinda langsung keluar menuju lift terdekat menyelamatkan diri. Paginya masih di apartemen sama, ibunya Kara bernama Lydia turun dari lift. Ia menemukan kamar Kara nggak terkunci. Meja juga berantakan akibat pesta cukrek semalam. Cermin retak dan air bocor dari kamar mandi menjadi saksi chaosnya keadaan semalam. Ibunya Kara ke rooftop memegang HP-nya untuk menelpon Dinda yang saat ini masih shock. To the point, ia menanyakan keberadaan Kara sekalian menanyakan apa yang terjadi semalam. Nggak tahu tante. Kamu nggak bohong kan? Poster hilangnya Kara juga sudah disebar oleh Dinda sendiri. Kebetulan ada Putra. Ia adalah pacar Kara yang diceritakan lagi marahan dengannya di scene awal. Semua udah gue ceritain ke polisi kan? Gue udah tahu semua, Ya terserah lo mau percaya apa enggak. Lydia menemui dukun Tionghoa bernama Nenek Wong untuk minta bantuan mencari keberadaan Kara. Nenek Wong melihat foto Kara yang dibawa Lydia, kemudian ia mengadakan ritual kecil-kecilan dengannya. Buku mantra pun dibuka dengan paniknya. Anak lu udah mati. Film pun dimulai. Pindah ke Dinda yang berjalan di antara bocil kompleks main bola. Ia naik tangga berpapasan dengan sejoli mesra. Sampailah Dinda di apartemen yang terlihat sepi. Ia mencari adiknya bernama Ari. Ari, Tak disangka ternyata Ari telah menyiapkan pesta kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun Dinda. Mereka pun makan kue sama-sama. Tidur pun juga bareng-bareng. Disinilah Ari mengeluhkan nasib mereka yang telah ditinggal kedua orang tuanya. Kakak jangan ke tempat yang lebih baik itu dulu ya. Paginya Dinda naik bus ditelepon oleh Lydia. Dinda pun sampai di apartemennya Kara menyaksikan seorang nenek yang memarahi petugas. Dinda nggak peduli dan naik lift menuju lantai 7. Ia keluar menuju kamarnya Kara. Lydia langsung menyambutnya dan mempersilahkan masuk. Pertama-tama Dinda disuruh mengambil cangkir teh di dapur. Sementara Lydia menyalakan dupa sebagai simbol penghormatan kepada arwah seseorang yang baru meninggal. kita kan belum tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi sama Kara. To the point, Lydia berpikir jika sebenarnya Dinda tahu di mana keberadaan Kara. Kalau aku tahu buat apa aku sembunyiin? Lydia yang marah pun langsung pergi masuk kamar. Sementara Dinda ke dapur untuk merenung. Ia lanjut ke kamar Lydia. Nggak ada jawaban, Dinda langsung masuk. Ternyata Gak mungkin kalian tidak tahu di mana anak saya berada. di jalan, Dinda bertemu Nenek Wong yang bertanya tentang teman di sebelahnya Dinda. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Kamu beneran mau tahu? Dinda pun nggak peduli dengan hal ini. Pindah ke Wisnu yang berada di sebuah perkantoran. Ia masuk lift tak sadar ada perempuan bergaun merah mengintai. Sampai di lantai 4, lift berhenti padahal nggak ada orang di sana. Kejadian terulang di lantai 5 hingga akhirnya di lantai 6.
Sampai di lantai 7, perempuan bergaun merah sudah ada di dalam lift. Wisnu yang pengen menyelamatkan diri pun ditarik hingga akhirnya kehilangan nyawa. Di sisi lain, Dinda mimpi random. Ia keluar kamar menuju dapur, lanjut ke kamar mandi yang lampunya nggak bisa nyala. Dinda yang memenuhi panggilan alam melihat bayangan Ari mandi. Padahal Pak, buruan, Ari mau mandi. bayangan itu menghampiri, ternyata seketika lampu kamar mandi nyala. Dalam perjalanan ke sekolah, Ari masih penasaran dengan yang dialami Dinda. Mereka berhenti di hadapan Nenek Wong yang saat ini ngeliatin mereka terus. Dinda pun jalan duluan. Ternyata Ari masih penasaran dengan sang nenek sehingga Dinda mengajaknya pergi. Mereka naik bus kota, baru duduk Ari menunjukkan jimat pemberian Nenek Wong. Buang aja. Kok dibuang kak, kan sayang. Di HP-nya, Dinda nonton rekaman CCTV detik-detik meninggalnya Wisnu. Video di zoom, ada perempuan bergaun merah di sana. Dinda pun menunjukkan video ini kepada Putra. Ia yakin jika itu adalah hantunya Kara. Lo sadar gak sih lo ngomong apa? Gue bisa ngerasain dia. Dinda pun mengajak Putra untuk bersama-sama mencari Kara. Namun Putra menolak karena Polisi aja sampai sekarang gak bisa nemuin Kara, apalagi kita. Dinda pergi duluan karena ngambek. Upacara penghormatan Wisnu pun dilakukan. Marco yang ikutan memberikan uang bela sungkawa, kemudian pergi. Ia menemui Putra yang sedang menunjukkan video kematian Wisnu kepada Gary dan Rosa. To the point, Dinda langsung menuduh mereka yang harusnya tahu di mana keberadaan Kara, karena ketika Dinda pergi duluan setelah pesta cukrik di scene awal, Kara masih ada di sana. Habis lu pergi, kita berdua juga langsung cabut. Bukannya terakhir dari laporan kalian itu, Kara sama Wisnu? Nggak mau ambil pusing, masing-masing dari mereka pergi. Gary dan Rosa masuk mobil. Rosa maksa mau tidur di rumah Gary karena ia sendirian di rumah. Kan ada Mbak di rumah. Ya. Dinda sampai di depan apartemennya. Lagi-lagi ia melihat perempuan bergaun merah. Dalam perjalanan, Rosa masih membahas tentang kematian Kara. Namun Gary nggak mau menanggapinya. Tiba-tiba mereka turun untuk melihat apa yang mereka tabrak tadi. Tentu saja nggak ada apa-apa. Tak lama, perempuan bergaun merah muncul. Gary pun langsung tancap gas sampai lupa jika Rosa ketinggalan. Berniat pergi, Gary malah nyusul Wisnu. Di sisi lain, Ari terbangun dari tidurnya. Ia keluar apartemen. Gak sadar di hadapannya ada perempuan bergaun merah. Ari langsung ngelabrak tetangganya yang mengganggu tidurnya. Gue lagi main bola dan lu ganggu gua. Kali ini Ari sadar dengan keberadaan perempuan bergaun merah. Parahnya pintu apartemen terkunci sehingga Ari melarikan diri sembunyi di balik tembok. Merasa sudah aman, Ari ngintip. Kebetulan Dinda keluar sehingga Ari langsung menghampiri dan menutup pintu. Dinda yang asli segera menolong Ari. Terdengar ketukan pintu yang ternyata itu adalah Rosa. Ia langsung memeluk Dinda tanpa berkata-kata. Dinda menidurkan Ari kemudian deep talk dengan Rosa. Sekali lagi, menurut Dinda sosok yang ditemui mereka adalah Kara. Pertama Wisnu, terus sekarang Gary, nanti selanjutnya siapa? Gue. Sekali lagi mereka pelukan. Dinda yang melihat fotonya bersama Kara ternyata ada jimat dari Nenek Wong yang belum dibuang Ari. Pagi hari mereka datang ke tempatnya Nenek Wong, namun tanpa Marco. To the point, mereka konsultasi jika telah diganggu perempuan bergaun merah setelah kepergian Kara. Nenek Wong menunjukkan kitabnya yang membahas tentang metode bunuh Dirman menggunakan gaun merah agar dapat kembali untuk membalaskan dendam. Dia tidak akan berhenti sebelum keinginannya tercapai. Satu-satunya cara untuk menghentikan perempuan bergaun merah adalah menemukan mayat Kara. Karena Dinda adalah orang yang paling dekat dengan Kara, ia segera diritualin. Dinda dipersilakan minum sehingga ia dapat memanggil Kara. Kara. Tiba-tiba meja bergerak sendiri. Lampu pun sampai pecah. Tak lama Dinda sudah sampai di alam goib, tepatnya seorang diri. Disinilah ia melihat bayangan Kara yang saat itu sedang dilecehkan.
Kara tenggelam kemudian ditutupin di suatu tempat. Bangun-bangun, mereka mendapat serangan. Dinda dan Putra berhasil sembunyi sementara Rosa nggak bisa menyelamatkan diri. Melihat hal ini, Dinda langsung bertindak. Ia mau menyelamatkan Rosa, namun serangan kedua datang. Disinilah si nenek berpesan. Tak lama terjadi serangan lanjutan yang kali ini dihentikan oleh Putra. Gantian Putra yang diserang, beruntung ia adalah pemenangnya. Putra pun dapat bangkit melihat jenazah Nenek Wong. Sementara itu, Rosa dievakuasi karena masih ada harapan untuk selamat. To the point, Dinda mengajak Putra datang ke apartemennya Kara saat ini juga. Kalau emang Kara di sana, pasti polisi udah nemuin. Singkat cerita, mereka sampai di lift dimintai tolong nenek tua membawa barang hingga di depan kamar Kara ternyata nggak dikunci. Di dalamnya gelap gulita sehingga Dinda menyalakan senter untuk membantu melakukan penelusuran. Ruangan demi ruangan mereka datangi hingga sampai di kamarnya Lydia. Dinda langsung membuka begitu saja. Ternyata Lydia sudah memakai gaun merah tergantung setelah melakukan aksi bunuh Dirman. Jenazah Lydia pun disemayamkan dengan cara dikremasi. Semua selesai, tulang belulang yang tersisa dikumpulkan kemudian dihancurkan. Abunya pun disimpan di dalam guci. Dalam perjalanan, Dinda menunjukkan kalung Kara yang kembaran dengan Putra. Gue tahu pasti berat juga buat lo, Put. Dinda pun memberikan kalung itu kepada Putra. Putra juga menyesal karena tidak datang dalam pesta cukre sehingga ia tidak tahu kejadian sebenarnya. Scene flashback di kejadian tersebut dari awal hingga akhirnya Dinda meninggalkan tempat itu begitu saja. Putra pun menyayangkan mengapa Dinda tidak melaporkan tindakan Wisnu kepada polisi. Buat apa? Ya biar tanggung jawab. Satu yang masih mengganjal hati Putra yaitu tentang keberadaan Kara saat kejadian tersebut. Dinda mengingat-ingatnya lagi di scene ketika ia baru sadar dari mabuk berat. Terlihat Kara bersama Marco. Dinda juga menceritakan apa yang ia rasakan ketika di tempatnya Nenek Wong, yaitu Kara diperkosa Marco. Putra turun dari mobilnya untuk mengungkapkan kekesalannya. Malam hari, mereka sampai di apartemennya Dinda. Sebelum turun, Dinda berpesan. Gue tahu ini gak gampang buat lo. Semua selesai, Dinda pun turun. Sebelum ia masuk apartemen, Putra bertanya. Tapi Kara bahagia kan? Dinda lanjut masak di apartemennya. Ia didatangi Ari yang baru pulang ekskul basket. Ari dipersilakan bebersih sementara Dinda menyiapkan makanan. Sambil nunggu, Dinda nelpon Rosa di rumah sakit. Namun yang ada di HP-nya adalah nama Kara. Tiba-tiba kasur berputar 90 derajat dan inilah perempuan bergaun merah. Dinda mendengar Ari bermain air sehingga nyamperin ke kamar mandi. Nggak ada jawaban, Dinda pun langsung masuk. Nggak ada Ari di sana, namun Dinda ditenggelamkan, beruntung ia berhasil mengatasinya. Datanglah Ari dalam kondisi kesurupan hingga Dinda ngerukupinya sehingga Ari bisa tersadarkan. Dinda menelpon Putra untuk mengungkapkan kesedihannya. Kita bakal mati, Put, kalau kita gak nemuin Kara. Gak lama Dinda terdiam karena melihat keran meneteskan air sendiri. Gue tahu di mana Kara. Oleh karena itu mereka janjian ke apartemennya Kara. Putra lanjut nelpon Marco sementara Dinda menitipkan Ari kepada tetangga sebelah. Sampailah Dinda di apartemen Kara dalam kondisi yang masih sama gelapnya dengan kondisi sebelumnya. Ia menghampiri wastafel yang dihuni kecoa. Keran juga mati. Gak lama air keluar sendiri. Tiba-tiba Dinda menemukan rambut dalam keran tersebut. Dinda pun berpikir keras hingga ia melihat langit-langit. Dinda keluar menuju lift untuk naik ke lantai yang lebih tinggi. Karena lantai nggak tersedia, Dinda masuk ke tangga darurat hingga sampailah ia di rooftop. Disinilah Dinda menemukan tandon air raksasa. Dinda langsung naik ke atasnya kemudian membuka tutupnya. Setelah disenterin, benar saja ada mayat Kara mengambang di sana. Gak lama Putra pun datang. Terlihat mayat Kara menggenggam kalung kembarnya dengan Putra. Ini bukannya...
Dinda turut dijeburkan ke dalam tandon air bersama mayat Kara, sementara Putra langsung menutupnya. Scene flashback di scene awal ketika Kara sebel dengan Putra. Telepon pun gak diangkat olehnya. Ternyata Putra datang ke apartemen Kara pagi hari setelah kejadian di scene awal. Ia melihat Marco telanjang bulat di kamar Kara. Putra datang ke kamar mandi yang ternyata ada Kara di sana. Putra yang emosi bercampur salah paham tak sengaja membunuh Kara. Kembali ke Dinda yang masih berada dalam tandon. Putra malah menguncinya. Mereka pun berkomunikasi satu sama lain yang intinya Putra masih salah paham. Kebetulan di sini ada Marco. Marco pun berniat menyelamatkan Dinda. Disinilah terungkap alasan mengapa Putra nggak mau membebaskan Dinda adalah agar Dinda tidak melaporkan perbuatan mereka sehingga tidak ada barang bukti. Scene flashback ketika Marco bangun tidur menemukan Kara sudah tak sadarkan diri. Kebetulan juga Putra datang. Mereka mencoba menyadarkan Kara, tentu saja nggak berhasil. Putra yang emosi pun menghajar Marco. Bahkan ia berniat menelpon polisi. Marco pun berjanji akan bertanggung jawab. Gue jadi lo. Gue bakal singkirin dia sekarang juga. Solusinya jenazah Kara dimasukkan ke dalam tandon oleh mereka berdua. Entah apa alasannya. Marco langsung menyerang Putra. Mendengar suara Dinda, Marco segera menolong. Namun sekali lagi Putra melakukan kesalahan yang sama. Air semakin naik membuat Dinda tenggelam seutuhnya. Ia berhasil membuka mata. Di hadapannya jenazah Kara menghampiri. Putra mengevakuasi jenazah Marco. Tiba-tiba tandon bergerak sendiri hingga akhirnya terjatuh tepat di hadapan Putra. Dari dalamnya keluarlah Dinda yang kali ini kesurupan. Putra yang lari pun kali ini nggak bisa berbuat banyak. Dengan dingklang-dingklang Putra berusaha menyelamatkan diri. Tentu saja sudah terlambat. Dinda yang setengah sadar menjadi kesempatan bagi Putra untuk menuntut balas sehingga Dinda turut terkapar. Mau melakukan penghabisan, Kara menyelamatkannya dengan cara minta gendong hingga keduanya terjatuh dari rooftop. Dinda pun hanya bisa menangisi dua jenazah temannya tersebut. Di ending, abu jenazah Kara diletakkan di samping abu Lydia. Foto juga diganti oleh Dinda, disaksikan langsung oleh Ari dan Nenek Wong. Mereka pergi dari tempat penyimpanan abu jenazah dengan full senyum. Film pun berakhir. Oke, menarik bukan filmnya? Karena terdapat plot twist yang menjadi pembeda dalam film ini yang membuatnya mendapat 7,0 dari IMDb. Untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDb. Sampai di sini rangkum film Perempuan Bergaun Merah 2022 dan see you next video.